Sejarah yokai. Zaman kuno adalah periode yang berlimpah dalam literatur dan cerita rakyat yang menyebutkan dan menjelaskan yokai. Sastra seperti Kojiki, Nihon Shoki, dan berbagai fudoki memaparkan legenda dari masa lalu kuno dan menyebutkan oni, orochi, di antara jenis-jenis fenomena misterius lainnya yang sudah dapat dilihat di dalamnya. Pada periode Heian, kumpulan cerita tentang yokai dan fenomena supernatural lainnya diterbitkan dalam beberapa volume. Dimulai dengan publikasi seperti Nihon Ryoiki dan Konjaku Monogatari Shu. Dan dalam publikasi ini menyebutkan fenomena seperti Hyakki Yagyo dapat dilihat. Yokai pada zaman ini tidak pernah diberikan penggambaran visual. Zaman feodal, Jepang abad pertengahan adalah periode waktu di mana publikasi seperti Emaki Mono, Otogizoshi, dan penggambaran visual yokai lainnya mulai muncul. Sementara ada publikasi keagamaan seperti Jisha Engi yang lain seperti Otogizoshi lebih ditujukan untuk hiburan, memulai tren di mana yokai menjadi lebih dan lebih dilihat sebagai subjek hiburan. Sebagai contoh, kisah pemusnahan yokai dapat dikatakan sebagai hasil dari penekanan status superior manusia daripada yokai. Publikasinya yang termasuk adalah Oeyama Shuten Doji Emaki, yaitu tentang oni. Zegaibou Emaki, tentang seorang Tengu. Tawara no Tota Emaki, tentang ular raksasa dan kelabang. Tsuchigumo Zoshi, tentang Tsuchigumo, dan Dojoji Engi Emaki, tentang ular raksasa. Zaman Edo, di era inilah teknologi mesin cetak dan penerbitan pertama kali mulai digunakan secara luas. Budaya penerbitan berkembang dan seiring menjadi subjek kibyoushi dan publikasi lainnya. Akibatnya, toko-toko kashihon yang menangani buku-buku seperti itu menyebar dan menjadi banyak digunakan. Membuat kesan masyarakat umum terhadap setiap yokai diperbaiki, menyebar ke seluruh daerah Jepang. Sebagai contoh, sebelum periode Edo, ada banyak interpretasi tentang apa yokai yang digolongkan sebagai kappa. Tetapi karena buku dan penerbitan, gagasan kappa menjadi berlabuh pada apa yang sekarang menjadi gagasan modern tentang kappa. Zaman Meiji, dengan restorasi Meiji, ide-ide barat dan publikasi barat yang diterjemahkan mulai memberikan dampak dan kisah-kisah barat sangat dicari. Hal-hal seperti Binbogami, Yakubyogami, dan Shinigami dibicarakan, dan Shinigami bahkan digambarkan dalam rakugo klasik. Dan meskipun Shinigami disalahpahami sebagai jenis yokai Jepang atau kami, mereka benar-benar menjadi terkenal di kalangan masyarakat melalui rakugo yang disebut Shinigami. Di San Yutei Encho yang merupakan adopsi dari kisah-kisah Eropa seperti dongeng Grimm, Godfather Dead, dan opera Italia Crispino tahun 1850. Zaman Showa, sejak yokai diperkenalkan di berbagai jenis media, mereka menjadi terkenal di kalangan tua, muda, pria, dan wanita. Yokai berperan dalam menarik revitalisasi pariwisata daerah-daerah lokal seperti tempat-tempat yang digambarkan di Tono Monogatari, seperti Tono, Prefektur Iwate, dan Prefektur Tottori yang merupakan tempat kelahiran Shigeru Mizuki. Modern, yokai diperkenalkan melalui media massa, tidak hanya terbatas pada yang berasal dari sumber-sumber klasik seperti cerita rakyat, dan seperti halnya pada periode Edo, yokai fiksi baru terus ditemukan, seperti cerita sekolah menyeramkan dan legenda urban lainnya, seperti Kuchisake Onna dan Hanako-san, melahirkan yokai baru. Sejak 1975 dan seterusnya, dimulai dengan popularitas Kuchisake Onna, legenda urban ini mulai disebut di media massa sebagai yokai modern. Pengaruh yokai dalam kehidupan masyarakat Jepang dahulu. Secara singkat, karena yokai lahir dari folklore atau cerita rakyat yang bersebar dalam masyarakat waktu itu, yokai sangat berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Komatsu Kazuhiko, kesinambungan ini tergantung dengan domain di mana yokai itu ditangkap dalam persepsi masyarakat. Dan ada 3 domain di mana yokai itu berada menurut dia, yakni yokai sebagai kejadian, yokai sebagai keberadaan, dan yokai sebagai objek. Yokai sebagai kejadian. Maksudnya ini, yokai berada di domain ini jika seseorang merasakan fenomena atau kejadian yang mereka itu rasa supernatural atau aneh dengan panca indera mereka sendiri tentu, dan mengaitkan itu dengan keberadaan suatu yokai. Ini bisa dikaitkan dengan fenomena suatu yokai bernama Furusoma. Singkat cerita, ada seseorang nginep di tengah-tengah hutan, dengar ada pohon ditebang. Paginya dia bangun terus untuk mengecek apakah memang benar-benar ada pohon ditebang, dan ternyata tidak ada. Dia langsung mengaitkan itu dengan
keberadaan si yokai Furusoma itu. Dengan ini cerita yokai juga bisa menjadi penjelasan bagi masyarakat untuk hal-hal yang kadang tidak ada penjelasannya sebagai kejadian. Nah, kemudian yokai sebagai keberadaan. Di Jepang dipercaya bahwa semua keberadaan termasuk yang mati tidak hanya mempunyai nyawa atau tamat, tetapi juga mempunyai emosi layaknya manusia seperti senang, marah, dan lain-lain. Emosi akan keberadaan ini dipercayai mempengaruhi kehidupan nyata. Sebagai contoh, saat terjadi berbagai bencana pada zaman dahulu, kelaparan, kekeringan, umum dipercayai oleh masyarakat Jepang dahulu itu bahwa semua bencana itu disebabkan suatu yokai disebut tatarigami atau roh atau dewa penuh dendam yang lahir dari dendam seseorang yang tidak pendam sampai mati. Untuk itu masa penuh bencana dahulu dilakukan berbagai usaha untuk menenangkan si tatarigami, yakni salah satunya dengan mendirikan kuil menyembahnya. Ini adalah gambar 3 onryo besar di Jepang. Onryo itu adalah sebuah kategori dari tatarigami. Kemudian yang terakhir ini yokai sebagai objek atau bahasa Jepangnya zoke. Objek maksud di sini yakni benda fisik yang dibuat secara sengaja. Pada zaman Heian, emaki menjadi suatu macam karya seni yang populer di kalangan kizoku atau bangsawan. Dan untuk beberapa makhluk yokai mulai diilustrasikan untuk pertama kalinya dalam emaki tersebut. Tren ini juga ada di zaman Muromachi, tapi malahan teks-teks ini mulai populer di kalangan biasa juga, jadi bukan bangsawan saja. Ini sangat penting bagi perkembangan yokai karena untuk pertama kalinya itu yokai itu tidak hanya lahir dari cerita rakyat, tapi murni dari imajinasi dan murni untuk hiburan sebagai objek. Oleh karena itu, singkat cerita, yokai itu mulai masuk ke persepsi masyarakat Jepang dahulu sebagai suatu objek yang bisa menghibur masyarakat zaman dahulu saat mulai umum untuk gambar dan teks dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dan di sini kita punya gambar contoh suatu emaki, ilustrasi suatu yokai yang umum berdistribusi pada zaman dahulu di Jepang. Perbedaan perspektif yokai dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pada buku Kojiki, Nihon Shoki, dan Fudoki, satu daerah dengan daerah yang lain memiliki pandangan berbeda terhadap yokai. Lalu juga dijelaskan pada buku Nihon Ryoiki dan Konjaku Monogatari Shu bahwa setiap daerah memiliki pandangan berbeda terhadap yokainya. Seperti contoh, Yamata no Orochi dianggap sebagai dewa di beberapa daerah. Akan tetapi, Yamata no Orochi tetap lebih terkenal sebagai yokai yang digalakkan oleh Susanoo. Lalu ada juga salah satu yokai yang terkenal itu adalah Yasaburo. Yasaburo adalah onryo yang berubah menjadi ular dan mencemari sumur-sumur yang dia datangi. Akan tetapi, pada akhirnya, Yasaburo ini dianggap sebagai penjaga sumur itu sendiri. Dan ada juga yokai yang terkenal lagi adalah Kappa dan Inugami. Kappa dan Inugami dianggap sebagai yokai yang membawa keberuntungan sangat banyak di beberapa daerah. Seperti contoh Kappa. Kappa adalah salah satu dari yokai yang berbentuk seperti reptil, yang memiliki porsi tubuh seperti manusia atau humanoid dan tinggal di sungai. Kappa itu suka bermain sumo dengan korban sehingga korban yang berhasil dikalahkan akan dimakan oleh Kappa. Mereka akan memakan korban, memakan hati korban, meminum darah korban, dan memakan shirikodama. Apa itu shirikodama? Shirikodama adalah bola yang dipercaya oleh Kappa terletak di anus korban.
yang nantinya akan dimakan Kappa sebagai sumber energi. Dan juga Kappa suka memperkosa perempuan yang sedang beraktivitas di sungai. Tapi itu adalah perspektif dari salah satu daerah dengan daerah yang lain. Di daerah yang lain, Kappa dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Seperti apa? Nah, Kappa yang bisa menjadi Kappa yang baik adalah Kappa yang berhasil diajak berteman. Kappa yang baik ini akan membantu petani untuk mengurusi sawah, membantu nelayan menangkap ikan, bahkan Kappa ini mengetahui banyak jenis obat sehingga dianggap sebagai tanda keberuntungan. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki perspektif yang sangat berbeda terhadap masing-masing yokai. Ada yokai yang di daerah satu dianggap sebagai yokai yang jahat, tapi ada juga satu daerah yang lain memiliki cerita bahwa yokai ini, misalkan yokai A, adalah yokai yang selalu membawa keberuntungan dan selalu menjaga warga-warga di daerah tersebut. Berikut adalah gambar patung Kappa di kuil Sogenji yang terletak di distrik Asakura, Tokyo. Pengaruh yokai dalam pop culture Jepang. Semakin modern dunia, semakin berkembang juga kebudayaan Jepang. Kebudayaan Jepang yang berkembang di dunia modern disebut popular culture atau lebih sering disebut pop culture. Beberapa contoh pop culture antara lain adalah anime, manga, dan film. Mengingat yokai adalah kebudayaan yang berperan penting dan legendaris dalam kehidupan masyarakat Jepang sejak zaman Heian, tentunya pop culture akan terpengaruhi oleh kebudayaan yokai ini. Daya tarik kebudayaan yokai sangatlah kuat sehingga tidak hanya terkenal di Jepang, tetapi di luar Jepang juga. Hal tersebut menginspirasi berbagai macam karya pop culture di Jepang maupun di luar Jepang. Yokai sangat berpengaruh dalam karya-karya pop culture, khususnya anime dan manga. Banyak cerita yokai yang menginspirasi jalan cerita dan karakter dari suatu anime atau manga. Selain itu, biasanya yokai dalam anime atau manga memiliki interpretasi sendiri dari sudut pandang pengarang tanpa menghilangkan ciri khas dari yokai tersebut. Beberapa yokai populer yang sering diadaptasi ke dalam pop culture antara lain ada Oni, Yurei, dan Obake. Salah satunya yang paling populer adalah Oni yang digambarkan di anime dan manga sebagai makhluk kuat yang memiliki kekuatan supernatural, sifat yang jahat, dan memiliki penampilan menakutkan. Meskipun begitu, tampilan Oni sering diubah agar terlihat lebih menarik di era modern saat ini. Salah satu contohnya ada di anime yang sedang populer saat ini di dunia, Kimetsu no Yaiba. Anime ini menceritakan perlawanan umat manusia terhadap Oni di zaman Jepang kuno yang masih memiliki banyak Oni yang berkeliaran untuk memburu, memakan, dan mengancam manusia. Dengan terkenalnya anime ini di seluruh dunia, dapat dilihat pengaruh yokai dalam pop culture ini dinilai sangat menarik bagi banyak orang. Salah satu cerita yokai yang paling terkenal adalah cerita Tamamo no Mae. Tamamo no Mae adalah yokai legendaris di dalam mitologi Jepang. Tamamo no Mae adalah rubah ajaib berekor 9 yang berwarna emas dan merupakan salah satu yokai terkuat. Kekuatan sihir yang sangat kuat membuat Tamamo no Mae menginginkan lebih banyak kekuatan dan sangat mudah mengecoh orang-orang. Tamamo no Mae juga ada di dalam mitologi Cina dan Korea. Tamamo no Mae hidup pada zaman Heian. Pada masa itu, dia bertujuan untuk membunuh kaisar dan mengambil tahta kaisar. Rencana Tamamo no Mae berhasil digagalkan. Namun, berbagai hal yang telah diperbuat oleh Tamamo no Mae untuk mengejar tujuannya itu mengakibatkan negara Jepang menjadi tidak stabil dan menyebabkan salah satu perang saudara yang penting dalam sejarah Jepang. Oleh karena itu, Tamamo no Mae sering disebut sebagai salah satu dari 3 yokai terjahat di Jepang.